Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Kamu tidak bisa membaca sedang sibuk. Malicious compliance singkat. Cerita lain mengingatkan aku pada yang satu ini. Bekerja sebagai staf kantor depan, pada dasarnya sekretaris, di masa resesi 2010-an. Aku sangat berkualifikasi pada saat itu, tetapi itu adalah pasar kerja yang sulit, dan aku perlu melakukan hal-hal seperti makan dan tinggal di suatu tempat. Aku bekerja sebagai staf dari 4 pekerja kantor itu, dengan gaya kecepatan kerja yang sangat berbeda. Seseorang tidak melakukan apa-apa kecuali berbicara dengan keluarganya di telepon 4-5 kali sehari. Satu menonton ESPN dengan earbud, satu mengelola dan mengembangkan kehadiran media sosial untuk putrinya yang berusia 10 tahun. Dan satu tidak pernah ada di sana karena dia selalu mengambil sesuatu dari lemari makanan atau mengambil makan siang. Jadi pada dasarnya aku masih muda dan naif dan ingin melakukan pekerjaan yang sangat baik. Jadi aku mengambil semua kelonggaran dan melakukan semua pekerjaan dan juga dengan cepat. Aku akan selalu menjawab telepon pada dering pertama, mengatur ulang cara kerja kami mengirim rapat kalender, mengumpulkan bacaan sebelumnya, dan membaca sekilas sehingga aku dapat memberikan ringkasan singkat, dan secara umum membuat diriku sangat diperlukan. Mengingat bahwa aku bekerja keras, dikenal sebagai satu-satunya yang kompeten, pikirku, seperti orang bodoh, tidak ada yang akan peduli jika aku memiliki buku untuk dibaca di bawah mejaku antara menerima telepon, menjadwalkan meeting, atau hanya menjadi meja layanan pelanggan umum. Jika tidak ada yang berbicara denganku, pekerjaanku pada dasarnya berada dalam pola bertahan. Semua orang sedang mengobrol. Aku melihat pria di sebelahku membangun acara baru di situs web sekitar 10 kali sehari. Aku salah. Pertama kali aku membuka bukuku, aku mendapat komentar sinis. Kedua kalinya, salah satu dari staf bergegas untuk mengeluh kepadaku kalau aku tidak akan pernah bisa membaca di tempat kerja. Itu membuatku terlihat malas. Aku mencoba menjelaskan ketika tidak ada orang di kantor kecuali kami, aku pikir aku hanya bisa membaca dengan tenang. Dan kemudian jika ada yang menelpon atau datang ke kantor, aku akan segera berhenti membaca dan membantu mereka. Kami tidak memiliki kamera di kantor kami atau apapun yang mengawasi kami. Tetapi itu tidak masalah. Lalu aku dihukum. Kamu harus selalu terlihat sibuk, bahkan jika tidak ada orang di sini untuk melihatnya. Jadi, aku lakukan. Aku online, menemukan sekitar 2 lusin buku PDF gratis, dan mengirimkannya melalui email kepada aku sendiri. Aku duduk di sana dan membaca buku sepanjang hari di Adobe Reader, dan dipuji karena fokus dan dedikasiku yang intens. Karena tidak ada yang pernah melihat aku mengklik situs web. Ya, kau memang menyuruhku untuk selalu terlihat sibuk. Cerita kedua. Aku tidak punya waktu untuk mengerjakan proyek di kantorku. Baiklah kalau begitu. Beberapa bulan yang lalu, aku baru saja dipromosikan. Aku beralih dari lebah pekerja ke lebah pekerja tepat yang di atas. Bukan manajer, tidak ada laporan langsung atau apapun. Tetapi aku sering berinteraksi dengan mereka. Check-in untuk melihat bagaimana tugas mereka berjalan, menawarkan bantuan dan bimbingan di mana aku bisa. Itu adalah posisi yang baru dibuat, jadi aku harus menjadikannya milikku sendiri. Bagian dari pekerjaan itu menganalisis laporan. Aku sedang membaca tentang dot matrix lama yang dicetak, laporan bilah hijau dengan font kecil. Aku juga sering mendapat permintaan proyek dari atasan, dan tentu saja, semuanya terburu-buru. Jadi kadang-kadang aku akan menempelkan tanda di belakang kursiku yang bertuliskan, "Pekerja dalam proses, tolong jangan diganggu." Kebanyakan orang menghormatinya, dan jika mereka benar-benar membutuhkan bantuan denganku, aku akan berhenti sejenak dan membantu mereka. Kemudian kami mendapat direktur baru yang memberitahu bawahannya langsung, kalau ini tidak dapat diterima. Lalu dia memberitahu bosku yang memutar matanya dan memberitahu aku. Aku berkata dengan pasti, dan aku kemudian bertanya, apakah itu berarti aku akan memperpanjang tengah waktu, karena tidak mungkin untuk berkonsentrasi sambil terus-menerus diinterupsi. Tentu saja itu tidak. Jadi diriku yang bangsat segera mulai memesan waktu di ruang konferensi terkecil yang bisa aku temukan. Tidak pernah bekerja di mejaku, memberikan tanda meeting di pintunya. Kemudian jika aku selesai lebih cepat, aku akan menghabiskan sisa meeting dengan surfing web atau apapun karena bodo amat denganmu John atau fuck you Amanda. Aku masih menyelesaikan pekerjaanku tepat waktu. Dan sekarang aku bisa menikmati waktu senggangku, jadi terima kasih untuk itu. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.